seorang raja yang terputus jari kelingkingnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada satu kisah di kerajaan yang makmur dan sentosa. Ada seorang raja yang sangat pemberani, dan raja itu memiliki penasehat yang sangat bijaksana. Pada suatu saat, raja dan penasehatnya berburu di hutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Walhamdulillah rabbil alamin. Kaum muslimin dan muslimat pemirsa yang dirahmati Allah, satu kesyukuran yang besar pada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan. Nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita bisa beraktivitas apapun. Ini semua karunia Allah yang luar biasa. Maka pantas dan bahkan wajib kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji-pujian, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta seluruh alam. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah, pada saat ini reminder kita adalah sebuah kisah seorang raja yang terputus jari kelingkingnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ada satu kisah di kerajaan yang makmur dan sentosa. Ada seorang raja yang sangat pemberani, dan raja itu memiliki penasehat yang sangat bijaksana. Pada suatu saat, raja dan penasehatnya berburu di hutan. Namun kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, malang nasib sang raja. Dia mengalami kecelakaan di hutan yang menyebabkan jari kelingkingnya terputus. Akhirnya dengan penuh penyesalan, perasaan gundah dan sedih, raja dan penasehat pulang sambil membawa kekesalan yang luar biasa, kepedihan yang luar biasa. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kemudian selang beberapa saat, sang raja meminta pendapat kepada penasihatnya. Bagaimana menurut kalian, penasihatku, tanganku yang putus jari kelingkingnya ini? Kata penasihat, tidak apa-apa wahai raja, masih bersyukur jari kelingkingnya yang putus, bukan yang lain. Marahlah sang raja, murkalah sang raja. Kemudian penasihat diganti dengan penasihat yang baru, sambil mengobati jarinya yang putus. Dan akhirnya ketika sembuh, sang raja tidak menghilangkan kebiasaan hobi berburu kembali.
maka berburulah kembali sang raja dengan penasehat. Namun kaum muslimin, muslimah yang dirahmati Allah, malanglah sang raja dan penasihat itu. Apeslah kedua orang tersebut karena dia tersesat di hutan dan ditangkaplah oleh suku liar yang ada di situ. Dan kebiasaan suku liar tersebut, dia mengorbankan orang yang ditangkapnya untuk menjadi sajian pada dewa. Sajian pada dewa-dewanya. Sehingga disiapkanlah tungku, tempat untuk memasak. Yang dimasak tidak lain adalah dua penasihat, yaitu raja dan penasihat tadi yang telah ditangkap, akan dijadikan sesaji untuk dewanya. Namun kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, seorang dukun raja berteriak. Seorang dukun kepala suku berteriak, "Wahai kepala suku, ternyata orang tersebut jari kelingkingnya telah putus. Dewa tidak menerima korban yang tidak sempurna. Dewa tidak mau menerima. Wahai kepala suku, korban yang tidak sempurna, korban yang cacat ditolak. Oke, kalau sudah begitu, lepaskan. Lepaskan. Tidak jadi kita jadikan sesajen untuk dewa kita." Akhirnya pulanglah raja dan penasehat dengan perasaan gembira dan bersyukur yang luar biasa, karena cacat jari seorang raja sehingga menjadi selamat, tidak jadi menjadi korban yang akan disajikan pada dewa orang-orang suku liar tersebut. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, dari kisah ini maka kita bisa ambil sebuah hikmah bahwa sesuatu baik dan buruk ini adalah takdir Allah. Kelingking yang putus itu tadi adalah takdir Allah. Dan tentunya takdir Allah, baik buruk atau bagus atau baik, semua pasti terbaik. Pasti terbaik. Dan ada hikmah-hikmah yang terkandung dalam peristiwa tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, sebaiknya kita tidak tergesa-gesa untuk menggerutu, mengeluh ketika ada takdir buruk yang menimpa. Ternyata dari kisah ini, sang raja dan penasehat selamat dari upaya-upaya dewa, upaya-upaya suku liar yang akan disajikan pada dewa. Sehingga akhirnya dengan girang, raja dan penasehat kembali ke kerajaan. Yang ketiga, apapun ketentuan Allah, baik itu buruk maupun baik, pasti akan membawa sebuah manfaat yang luar biasa. Terbukti dari kisah ini. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, apapun peristiwa yang menimpa diri kita, kita berpikir jernih, berpikir lebih jauh bahwa
apapun yang ditentukan Allah, takdir Allah, inilah yang terbaik bagi kita. Kita sebagai hamba hanya menjalani, melaksanakan dengan baik, dan tentunya tidak lepas dari doa, tawakal kita pada Allah. Dan insya Allah dengan doa dan tawakal yang baik, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi hambanya. Inilah kaum muslimin, muslimat, sebuah pengingat pada kita. Makanya kita harus berpikir jernih, berpikir jauh. Pastilah apa yang sudah menjadi ketentuan Allah itu menjadi yang terbaik bagi kita semuanya. Semoga Allah memberikan rahmat dan nikmatnya pada kita, sehingga kita selalu berprasangka positif, berhusnudzon pada Allah atas takdir-takdir yang diberikan kepada kita, sehingga kita tetap menjadi hamba yang bersyukur atas apapun yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, semoga bermanfaat dan kita semakin yakin, kita semakin bertambah keimanan kita, dan tentunya semakin tambah kesyukuran kita pada Allah. Maka dengan bersyukur yang luar biasa dan keyakinan yang luar biasa, Allah akan memberikan nikmat-nikmat yang lain yang akan menjadikan hidup kita menjadi lebih bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Ada salahnya mohon dimaafkan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim. Bagi saudara kami yang NU, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Bagi saudara kami yang Muhammadiyah, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Dan bagi sahabat kami yang Muhammad NU, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.